Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang soleh-soleha, bertemu lagi bersama Ustazah Alia di pembelajaran 5, subtema 4 di tema 3A. Nah, di pembelajaran 5 ini ada 3 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Kita mulai di pembelajaran pertama. Di pembelajaran pertama kita bahas tentang perkembangbiakan dengan spora. Sebelum membahas tentang perkembangbiakan dengan spora, kita harus tahu dulu tumbuhan apa yang berkembang biak dengan spora. Ada yang tahu anak-anak tumbuhan ini? Ini macamnya juga. Nah, kita akan membahas tentang tumbuhan suplir. Tumbuhan suplir adalah tumbuhan paku-pakuan yang hidup di tempat yang teduh dan tidak berbunga. Jadi semua tumbuhan paku-pakuan itu tidak ada yang berbunga. Namun uniknya adalah ada pada daunnya yang beraneka ragam. Ini contoh salah satunya ya. Kalian bisa melihat di buku halaman 150. Tumbuhan suplir ini tumbuh di tempat yang teduh, namun juga sama seperti tumbuhan lain yang memerlukan sinar matahari, namun tidak bisa langsung terkena sinar matahari. Tumbuhnya itu biasanya di tembok-tembok, di tempat yang lembab-lembab ya, di tembok-tembok atau di bawah pohon. Tumbuhan suplir ini bagaimana cara berkembang biaknya? Kita akan bahas ya. Nah, perkembangbiakan dengan spora. Nah, tumbuhan suplir ini berkembang biak dengan spora. Nah, pada daun tumbuhan suplir itu kalian bisa cek ya, di bawah daunnya itu ada bintik-bintik warna coklat atau kehitaman. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ya nak ya. Bisa dilihat dengan gambar ini yang jelas, sangat jelas ini. Bu Alia sudah zoom ya. Nah, ini bintik-bintik ya. Bintik-bintik kuning ini, kuning kecoklatan atau ada yang berwarna hitam. Nah, ini yang akan membentuk tumbuhan suplir selanjutnya. Suplir berkembang biak dengan spora. Spora terbentuk di bagian bawah daunnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di situ spora akan terbawa angin atau air yang akan jatuh di tempat
yang lembab, kemudian spora akan berkecambah dan membentuk tumbuhan baru, yaitu tumbuhan suplir. Dan kalian bisa dicek ya di halaman sebelumnya tadi ya, di slide sebelumnya itu contoh tumbuhan suplir. Boleh hanya kasih contoh 2, kalian bisa cek langsung di sawah-sawah itu juga ada, di pegunungan itu banyak sekali macam-macam tumbuhan suplir di sana. Oke anak-anakku, kita lanjut di pembelajaran selanjutnya tentang PPKN. Nah, kalian bisa dilihat atau buka bukunya, buku paketnya halaman 152. Menjaga lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya di situ ada, dengarkan gurumu membaca cerita berikut, menanam tanaman di sekolah. Namun kalian bisa dibaca di rumah ya. Boleh jelaskan sedikit menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah merupakan kewajiban kita bersama. Merawat tumbuhan dan menjaga kebersihan secara bersama-sama merupakan contoh bentuk kerja sama. Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan sama Ustadz-Ustadzah tentang kerjasama. Nah, ini contoh salah satunya bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan rumah, bisa di lingkungan masyarakat, atau di tempat bermain. Nah, ini sekarang Bu Alia akan menjelaskan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara merawat tumbuhan dan menjaga kebersihan. Nah, ini agar lingkungan sekolah itu terjaga bersih, maka kita harus bekerja sama. Nah, bisa kalian lihat di gambarnya, itu contoh kerjasama Cika dan teman-temannya menanam tanaman di lahan yang kosong di sekolah. Nah, itu bentuk kerjasama juga ya, di lingkungan sekolah juga ada, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat juga bisa membentuk kerjasama. Kerjasama adalah saling tolong menolong, gotong royong ya, gotong royong untuk menjaga kebersihan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban siapa? Kewajiban kita bersama, bukan hanya Ustadz atau Ustadzah, namun seluruh lingkungan sekolah termasuk kalian semua. Paham ya anak-anak? Nah, jika sudah paham, kalian bisa mengerjakan di Ayo Berlatih halaman 153. Di buku paketnya langsung tidak apa-apa ya. Nah, sekarang di pembelajaran ketiga, yaitu pelajaran matematika. Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah dibahas sama Ustadz Yayan dan Ustadz-Ustadz yang lain ya, tentang pembagian. Nah, sebelumnya sudah mengenal penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, sekarang pembagian. Ini kemarin ada beberapa anak yang mengumpulkan sama Ustadzah. Itu ada beberapa anak jawabannya betul, namun caranya yang salah. Nah, ini ada. Ini bukan cuma 1-2 ya, ada beberapa yang jawabannya memang betul, namun caranya yang salah. Nah, sekarang Bu Aliyah akan bahas ini, benar-benar akan dibahas tentang pembagian. Ya. Nah, sekarang ada contoh pembagian 696 dibagi 6.
Nah, di sini ya, 6 dibagi 6 bisa apa tidak? Jika bisa, maka kalian harus ambil satu angka, tidak boleh 2 angka ya. Di sini 6 dibagi 6 karena bisa, maka harus dibagi dulu. 6 dibagi 6 dapat berapa, Nak? Dapat 1. Kemudian 1 dikali 6 hasilnya berapa? 6. Maka susun lurus dengan 6 yang pertama yang kalian bagi. Nah, kemudian untuk melanjutkan langkah selanjutnya, maka agar menghasilkan 0, maka ini dikurangi. Nah, 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Maka angka 9 untuk menyelesaikan angka 696 ini, angka 9 turun. Kemudian 9 dibagi 6 bisa apa tidak? Jika bisa, maka ini harus dibagi terlebih dahulu. 6 ya. 9 dibagi 6 hasilnya berapa? Hasilnya dapat 1. Kemudian 1 dikali 6 hasilnya 6. Nah, maka 1 dikali 6 ini ya, 1 dikali 6 ini ditaruh di bawahnya 9, luruskan ya, kemudian dikurangi. Nah, setelah dikurangi, maka 9 dikurangi 6 hasilnya berapa, anak-anak? Hasilnya 3. Maka 3 dibagi 6 bisa apa tidak? Jika tidak bisa, maka turunlah angka 6. Ini angka 6 yang paling belakang sendiri harus lurus di belakang 3. Turun ya. Nah, maka menjadi 36. Jika sudah angka 36, maka ini bisa dibagi 6. 36 dibagi 6 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Kemudian agar menjadi 0, 6 dikali 6 hasilnya 36. 36 ini harus lurus di bawah 36 ini ya. Kemudian seperti biasa dikurangi. Nah, 36 dikurangi 36 hasilnya 0. Jika sudah paling bawah itu hasilnya 0, maka pembagian 696 ini dibagi 6 hasilnya 116. Maka soal pembagian ini telah selesai. 696 dibagi 6 hasilnya 116. Nah, agar kalian makin pintar, makin luar biasa, maka Bu Alia ingin kalian mencoba soal di buku paket halaman 150. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran 5 ini sudah selesai. Bahasa Indonesia, PPKN dan matematika. Semoga di pembelajaran selanjutnya semakin mudah, barokah ilmunya, dan sampai bertemu lagi bersama Ustazah Alia di pembelajaran selanjutnya. Dan Ustazah Alia tunggu ya untuk contoh-contoh kalian mengerjakan yang Ustazah Alia barusan sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang solih-solihah. Sampai jumpa.